Saya ingin membincangkan makna ketika Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas ayat-ayat tentang qaul, pembicaraan. Ada pembicaraan yang layyin, yang lembut, ada pembicaraan yang syadid, yang keras, ada pembicaraan maisura yang memudahkan, yang membahagiakan, ada pembicaraan yang ma'ruf, qaulan ma'rufan. Nah, kata qaulan ma'rufan disebut 6 kali di dalam Al-Quran. Yang disebut dengan qaul bukan ucapan. Qaul itu adalah apa saja yang disembunyikan oleh hati kemudian disampaikan, baik dalam bentuk perasaan, dalam bentuk isyarat, juga tentu saja dalam bentuk ucapan. Ibrazu ma fid dhamir, katanya, menampakkan apa yang ada dalam hati, itu disebut dengan qaul. Tatapan mata kita, raut wajah kita, itu masuk ke dalam pengertian dari qaul itu. Tadi ada 4 qaul kan? Qaul syadid, qaul layyin, qaul maisur, dan qaul ma'rufa. Satu di antara penggunaan kata itu misalnya ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berangkat menemui Fir'aun dan mengingatkannya. Kira-kira qaul yang mana yang digunakan? Qaulan maisura, qaulan ma'rufa, qaulan syadida, atau qaulan layyina kalau ketemu sama Fir'aun? Ya, qaulan layyina ternyata. Ketemu sama Fir'aun itu qaulan layyina. Faqula lahu qaulan layyina. Malah Fir'aun itu harus dijumpai, ditemui dengan bahasa yang lemah lembut, bukan dengan amarah. Karena orang marah dibalas marah lagi, ya jauh dia. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Kita tidak mempelajari jenis-jenis qaul ini. Di era sosial media, orang saling berbantah-bantahan, kemudian keluar kata-kata makian, kata-kata umpatan yang sebetulnya sama sekali tidak diajarkan oleh Al-Quran. Nah, Al-Quran paling banyak menyebut itu qaulan ma'rufan. Sebagaimana pernah saya bahas sebelumnya, ma'ruf itu adalah kebaikan yang siapapun tahu itu baik. Akal sehat kita mengatakan itu baik. Agama apapun mengatakan itu baik. Sehingga ia berlaku pada siapa saja. Ini ayat-ayat penggunaan qaulan ma'rufa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa ayat 5, di surat Al-Baqarah ayat 264, surat Mumtahanah ayat 8. Kita yang surat An-Nisa. Ketika Allah Ta'ala membincangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qaulan ma'rufa. Wala ta'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Pada orang-orang yang kadar pemahamannya itu tidak sampai dalam satu penafsiran, ini merujuk pada orang-orang yang belum dapat mengelola harta mereka, orang-orang yang lemah akal, orang-orang yang kendalinya berada di tangan orang lain. Kita harus berkata pada mereka qaulan ma'rufa, ucapan yang baik. Baik, sekali lagi, baik secara umum. Jadi qaulan ma'rufa itu orang lain tahu ucapan itu memang baik. Dan umpatan, makian itu semua tahu itu bukan kebaikan. Lawan dari ma'ruf adalah munkar. Dan kita tidak akan temukan teladan dari para baginda Nabi, dari para imam, dari para ulama saja tidak akan kita temukan kata-kata umpatan, kata-kata makian. Kalau saya ucapkan sebagai contoh, nanti tidak mencontoh itu, ya, kata-kata makian itu. Karena qaulan ma'rufa adalah kebaikan yang semua tahu itu baik. Jadi kalau ada seseorang mengucapkan kata-kata makian, kata-kata keras, dan orang mengatakan itu tidak baik, itu pasti bukan qaulan ma'rufan. Berikutnya lagi pada keluarga. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin, pada keluarga, pada kerabat,
pada anak yatim dan orang-orang miskin, dan ini meliputi setiap anak yatim dan setiap orang miskin. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Sama saudara-saudara kita yang berkekurangan, kita harus berkata-kata dengan mereka qawlan ma'rufa. Ayat berikutnya lagi dalam surat Al-Baqarah 235. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa au aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Pembicaraan dengan istri, dengan keluarga. Tadi dengan orang-orang yang lemah akal, dengan orang-orang yang kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, kemudian dengan istri kita. Nah, kata lain yang digunakan untuk qaulan ma'rufa itu adalah waqulu linnasi husna dalam surat Al-Baqarah. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Dan ketika kami ambil sumpah Bani Israel, janganlah menyembah selain Allah, berbuat baiklah pada kedua orang tua dan kerabat dan anak yatim dan orang miskin. Itu yang semua qaulan ma'rufa wajib didahulukan. Kemudian waqulu linnasi husna. Nah, kata kalimat terakhir itu waqulu linnasi husna, dia menggarisbawahi bahwa qaulan ma'rufa waqulu linnasi husna itu adalah ucapan yang baik bagi siapa saja, semua manusia. Waqulu linnas, semua manusia, apapun agamanya, apapun kelompoknya. Buka surat Al-An'am ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Surat Al-An'am ayat 108. Mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Di sini ada dua. Pertama, larangan untuk tidak memanggil dengan kata-kata yang buruk, untuk tidak mengecam. Subuh, ya subuh itu mengecam. Bahkan kita dilarang mengecam orang-orang yang tidak sesembahan dengan kita. Dan kita tidak boleh memaki sesembahan mereka itu. Tidak boleh mengatai macam-macam. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Terjemahan Indonesianya ini, janganlah kamu memaki. Tasubbu itu mengecam, menyampaikan kata-kata buruk tentang sesembahan yang lain. Saya harus minta maaf tentu, ini hanya saya dengar saja, wallahu alam sumbernya dari mana. Tapi sering orang mengatakan, misalnya perbedaan saudara kita Kristiani antara yang Protestan dan Katolik. Kalau yang Katolik itu di salibnya ada Yesusnya. Kalau yang Protestan itu tidak ada Yesusnya. Tapi kadang-kadang itu candaan di antara teman-teman yang sebetulnya tidak sesuai dengan surat Al-An'am ayat 108 ini. Misalnya, karena Yesusnya itu tergantung, tidak pakai baju, lalu ada AC, wah kasihan nanti Yesusnya kedinginan misalnya. Dan hal-hal yang seperti itu. Yang sebetulnya tidak boleh, karena kita tidak boleh mengatai sesuatu yang tidak baik terhadap sembahan-sembahan yang lain. Kalau kita katai sesuatu yang tidak baik tentang itu, menurut ayat Al-Quran ini, nanti mereka itu akan mengatai tentang Allah Ta'ala sesuatu yang melampaui batas di luar pengetahuan mereka. Dan artinya, dosanya dinisbatkan kepada kita, karena mereka tersinggung dengan ucapan kita yang mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang sesembahan-sesembahan mereka. Maka ya mereka membalasnya dengan mengatakan sesuatu, dan mengatakan sesuatu kepada Allah Ta'ala yang tidak sesuai, itu dosa, itu tidak benar. Mereka berbuat seperti itu diakibatkan karena perilaku kita yang tidak menghormati sesembahan-sesembahan kelompok yang lain itu.
Ini surat Al-An'am ini kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Nanti mereka akan mengecam Allah juga, bahkan memusuhinya tanpa ilmu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Begitulah kami hias bagi setiap umat itu amal mereka. Jadi setiap umat akan merasa amal mereka itu amal yang paling baik, yang paling dihias. Tsumma ila rabbihim marji'uhum. Padahal nanti kepada Tuhan mereka lah kembali mereka semuanya. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Nanti Allah Ta'ala akan beritahu mereka, akan kabari mereka apa-apa yang dahulu mereka perbuat. Jadi mengecam sesembahan yang lain itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Mengatakan sesuatu yang dihormati, sakral, jadi simbol. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei hafizahullah melarang untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang simbol-simbol yang dianggap sakral oleh kelompok-kelompok yang lain. Karena begitu kita katakan itu, mereka juga akan mengatakan sesuatu, menisbatkan sesuatu pada yang kita anggap sakral, dan ketika mereka melampaui batas, waliyadzubillah, kita kebagian dosa karena perbuatan mereka itu. Nah, sehingga kulu linnasi husna. Dan ini sekali lagi husnanya itu linnas, untuk seluruh manusia. Tentu manusia beda-beda agamanya, beda-beda kelompoknya. Kalau ayat ini kita pegang kuat, mudah-mudahan insya Allah tidak lagi terjadi berbagai pasal pelaporan, saling melaporkan ini dan itu. Yang ini melaporkan ini karena menyinggung, yang ini balik lapor lagi karena dia menyinggung, dengan mengatakan kalau Tuhan punya anak maka bidannya siapa misalnya. Tidak terima kelompok ini lalu dilaporkan. Jangan kau maki sembahan selain kamu, nanti mereka juga akan memaki kepada Allah Ta'ala tanpa ilmu dan dengan permusuhan. Aduan bighairi ilmin. Bahkan ada kaidah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi dalam Biharul Anwar juz 31 halaman 133. Akrimu karima kulli qaum. Akrimu karima kulli qaum. Akrimu karima kulli qaum. Muliakan yang dimuliakan setiap kaum. Hormati yang dihormati setiap kaum. Begitu rupa di antara para ulama mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam, kalau mereka datang pada satu tempat dan di tempat itu ada imam sholat, imam masjid, lalu datang ulama besar, biasanya imam masjid itu akan mempersilahkan ulama besar itu memimpin. Tapi ulama besarnya biasa mengatakan, kalau engkau sudah biasa memimpin di sini, kami yang bermakmum kepadamu. Imam di sininya rutin atau tidak? Nah, kalau rutin, kau yang jadi imam tetap. Tapi kalau misalnya imamnya itu tidak rutin, mungkin dia mau. Seperti misalnya dalam satu peristiwa pertemuan di hotel, bukan masjid jami, bukan masjid yang ada imam rutin, ia akan memimpin sholat. Tapi kalau ia datang pada satu tempat dan di situ sudah ada imamnya, ia akan ikut imamnya. Akrimu karima kulli qaum. Muliakan setiap yang dimuliakan oleh satu kaum. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi dalam Biharul Anwar itu tidak menyebut kelompok tertentu, tapi setiap kaum. Sekali lagi sangat pluralis. Kalau ada yang dimuliakan oleh satu kaum, kita ikut memuliakannya juga. Tidak boleh memanggil dan memaki, mengecam sesembahan kelompok yang lain dengan sesuatu yang tidak baik. La tasubbu, karena perintahnya adalah waqulu linnasi husna, dan ucapkan kalimat yang baik itu bagi manusia seluruhnya. Waqulu linnasi husna. Surat Al-Baqarah ayat 83. Menjaga lisan ini memang tidak mudah. Menjaga lisan ini berkaitan dengan isi dan juga berkaitan dengan tinggi rendah suara kita, juga berkaitan dengan kalau kita misalnya menyampaikannya dalam bentuk sindiran dan lain sebagainya. Luar biasa beratnya.
terutama kita itu akan memendam kekesalan, berakumulasi terhadap orang-orang yang punya masalah dengan kita, orang-orang yang kita benci, orang-orang yang tidak sepaham dengan kita.